Halo pecinta lapangan hijau, bertemu lagi dengan berita lapangan bola yang akan menyajikan berita up to date seputar bola. Paris Saint-Germain PSG dirumorkan akan mendapatkan denda jika menjual striker Mauro Icardi kepada Juventus maupun Napoli. Masa depan Mauro Icardi masih belum menemui titik terang. PSG kemungkinan akan berfikir ulang untuk mempermanenkan status pemain pinjaman itu dan menjualnya pada bursa transfer musim panas 2020. Hal itu dikarenakan PSG akan mengelontorkan dana yang besar untuk menjalankan skenarionya menjual Icardi ke klub rival Inter Milan maupun Juventus. Dilansir bolasport.com dan Football Italia, denda akan muncul karena Inter Milan telah memasukkan klausul cerdik dalam kontrak pinjaman sang striker. Klausul itu berisi poin yang mengatakan jika PSG mengaktifkan opsi pembelian Icardi dan menjualnya ke klub Italia, maka mereka akan membayar denda sebesar 15 juta euro atau sekitar 252 miliar rupiah. Adapun klub raksasa Prancis tersebut akan menghabiskan total pengeluaran sebesar 98 juta euro atau sekitar 1,65 triliun rupiah. Dana itu dihitung dari biaya pinjaman Icardi yang menghabiskan 13 juta euro ditambah opsi pembelian sebesar 70 juta euro dan denda yang dibayarkan PSG sebanyak 15 juta euro. Namun dilansir dari sumber yang sama, itu adalah pilihan yang valid untuk PSG agar tetap membeli Icardi dan menjualnya kepada Juventus. Keputusan itu dianggap tepat karena Bianconeri bersedia membayarkan sejumlah uang ditambah 4 pemainnya ke dalam kesepakatan transfer. Nama-nama yang akan dikorbankan oleh Juventus antara lain Miralem Pjanic, Douglas Costa, Alexandro, dan Mattia. Kedatangan 4 pemain itu jelas membuat PSG akan memiliki banyak amunisi untuk bersaing di Liga Champions musim depan. Adapun Juventus juga akan memiliki bomber baru untuk mempertajam lini depannya jika berhasil dapatkan Icardi. Konsekuensi berat harus siap ditanggung oleh pemain depan Juventus Gonzalo Higuain apabila tetap memilih bertahan di negeri asalnya Argentina di tengah merebaknya virus corona. Pandemi COVID-19 telah membuat Liga Italia ditangguhkan hingga batas yang belum ditentukan. Pemerintah Italia memutuskan untuk melakukan lockdown demi mengatasi meluasnya penyakit virus corona. Juventus selaku salah satu tim kontestan Liga Italia memutuskan untuk melakukan isolasi mandiri terhadap para pemain dan staf pelatih mereka di rumah masing-masing. Namun tidak sedikit dari pemain Juventus yang memutuskan untuk kembali ke negaranya guna melakoni karantina mandiri. 6 pemain Juventus tercatat meninggalkan Italia guna melakukan karantina mandiri. Douglas Costa, Danilo, Alexandro ke Brazil, Gonzalo Higuain ke Argentina, Pjanic ke Bosnia, Khedira ke Jerman. Adalah pemain-pemain sinyonya tua yang memutuskan pulang kampung. Meski belum ada keputusan resmi Liga bakal digelar kembali, Bianconeri berencana memanggil para pemainnya yang karantina mandiri di negara asalnya. Salah satu dari ke-6 pemain tersebut diyakini bakal menghadapi kenyataan pahit apabila menolak untuk dipanggil kembali ke Italia. Dilansir oleh bolasport.com dari Tuttosport, Gonzalo Higuain bakal menghadapi konsekuensi berat seandainya ia memilih bertahan di Argentina. Ia terancam mendapatkan pemutusan kontrak dari Juventus akibat tidak menanggapi panggilan untuk kembali ke klub. Menurut laporan yang sama, Higuain enggan untuk memenuhi panggilan kembali ke Juventus. Hal tersebut ditenggarai sebagai pelanggaran kontrak oleh pihak Juventus dan konsekuensinya adalah pemutusan kontrak. Saat ini penyerang 32 tahun tersebut juga diketahui tengah menghabiskan waktu dengan ibunya yang diagnosis terkena kanker. Di Liga Italia musim ini hanya mampu mengkoleksi 5 gol dari 23 pertandingan. Rumor kepindahan punggawa Leicester City James Maddison ke Manchester United cukup kencang semenjak kompetisi sepak bola tertunda karena wabah virus corona. Maddison diisukan menjadi incaran Manchester United pada musim panas 2020 nanti. Tak terlepas dari apiknya permainan asal Inggris ini tersebut di musim 2019-2020. Maddison pun sebelumnya sempat dikabarkan cukup tertarik dengan kabar adanya ketertarikan Manchester United dengan dirinya. Namun kini kabar tersebut justru mengatakan tak demikian. Hal itu dikarenakan Maddison telah memberitahukan semua orang bahwa dirinya sangat merasa bahagia di Leicester City. Bahkan ia mengaku keputusannya pindah dari Norwich City untuk bergabung Leicester pada awal musim 2018-2019 menjadi keputusan terbaik yang pernah ia ambil. Dengan semua ucapan Maddison itu, maka otomatis ketertarikan MU tersebut bakal hanya angan-angan saja, sebab tampaknya Maddison bakal menolak jika MU benar-benar memberikan penawaran untuk pindah di musim panas 2020 mendatang. Maddison sendiri masih memiliki kontrak yang cukup lama di tim berjuluk The Toffees tersebut. Tempatnya kontrak Maddison bakal berakhir pada akhir Juni 2023 mendatang atau masih tinggal 3 musim lagi.
Kabar kepergian Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal kian hari makin kencang. Beberapa klub seperti Manchester United, Chelsea, Real Madrid dan Barcelona bahkan dirumorkan cukup tertarik dengan pemain berkebangsaan Gabon tersebut. Akan tetapi, menurut laporan terbaru justru mengatakan Aubameyang besar kemungkinan justru pindah ke Liga Italia, tepatnya ke Inter Milan pada musim panas 2020 mendatang. Hal itu tak terlepas dari kabar yang disampaikan Sportmail yang mengatakan Aubameyang sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pemain Liga Italia dalam beberapa hari terakhir ini. Menariknya, beberapa pemain Liga Italia itu adalah penggawa dari Inter. Meski memang tak ada informasi pasti siapa pemain Inter yang sudah coba dihubungi Aubameyang tersebut, namun info itu memastikan setidaknya Aubameyang sedang mencoba mempelajari klub baru yang kemungkinan bakal dibelanya pada musim 2021 mendatang. Inter pun memang bisa saja mendatangkan Aubameyang pada musim panas nanti. Hal itu dikarenakan Inter bakal kehilangan striker andalan mereka yakni Lautaro Martinez jika memang pemain asal Argentina itu jadi pindah ke Barcelona. Tentu untuk menggantikan Ferran Martinez, maka Inter perlu mendatangkan striker hebat yang bisa menjanjikan 20 gol lebih di setiap musimnya. Persyaratan itu jelas ada di diri Aubameyang yang sudah memperlihatkan ketajaman sebagai seorang striker dalam beberapa musim terakhir bersama Arsenal. Kontrak Aubameyang bersama Arsenal yang akan berakhir pada akhir Juni 2021 membuat potensi pemain itu untuk pergi memang cukup besar. Sebab sampai saat ini Arsenal yang belum memberikan kontrak baru kepada Aubameyang jelas tak mau membiarkan pemain hebatnya itu pergi dengan gratis di akhir musim depan. Mantan penyerang tim nasional Italia Giuseppe Rossi mengaku hampir bergabung dengan Barcelona dan Juventus pada musim panas 2011. Namun karena satu dan lain hal kesepakatan batal terjadi. Setelah menjalani masa-masa sekolah bersama Manchester United dari 2004 sampai 2007, Rossi memulai menapaki karir sesungguhnya sebagai pesepak bola pada musim 2007-2008. Saat itu Villarreal memboyong Rossi dari Manchester United. Saat itu beban yang ditanggung Rossi bisa dibilang sangat berat. Baru berusia 20 tahun, Rossi diharapkan manajemen Villarreal dapat menggantikan posisi Diego Forlan, penyerang yang sempat menjadi status top skor Liga Spanyol 2004-2005 bersama The Yellow. Hebatnya tantangan yang diberikan manajemen Villarreal dijawab tuntas oleh Rossi. Tercatat dari musim 2007 sampai 2008 hingga 2010 sampai 2011, koleksi gol Rossi di Liga Spanyol selalu menembus 2 gigit. Puncaknya tercipta pada 2010-2011 yang mana ia mengkoleksi 18 gol dari 36 pertandingan di Liga Spanyol. Pencapaian itu membuat Rossi diburu dua klub raksasa Eropa, Barcelona dan Juventus. Pada musim panas 2011, hanya saja kesepakatan yang sudah di depan mata batal terrealisasi. Akhirnya baru pada musim panas 2003, Rossi meninggalkan Villarreal untuk gabung Fiorentina. Saya mengalami musim yang luar biasa bersama Villarreal dan kemudian Barcelona mendekat dan kontrak pun sudah siap ditandatangani. Saat itu kami hanya perlu menyetujui biaya transfer dan pembagian bonus. Namun karena tiba-tiba Villarreal menaikkan harga saya, Barcelona pun meninggalkan saya, kata Rossi mengutip dari Football Italia. Meski begitu, saya tidak menyesal batal gabung Barcelona. Saat itu juga saya didekati Juventus yang baru saja menunjuk Antonio Conte sebagai pelatih. Namun di saat yang bersamaan, Villarreal menjual Santi Cazorla ke Malaga yang membuat mereka tak bisa menjual pemain top secara bersamaan. Pelatih tim nasional Italia Roberto Mancini merupakan salah satu sosok yang tak ingin Liga Italia 2019-2020 dilanjutkan. Macchio Sapan akrab Mancini tak ingin Liga Italia 2019-2020 dilanjutkan bukan karena takut virus corona, melainkan khawatir para pemainnya kelelahan karena dihadapkan dengan jadwal kompetisi yang ketat. Jumlah kematian di Italia akibat virus corona mengalami penurunan dari hari ke hari. Karena itu, Federasi Sepak Bola Italia maupun operator kompetisi Liga Serie A optimis Liga Italia 2019-2020 dapat dilanjutkan. Rencananya sisa 12 pekan Liga Italia 2019-2020 akan digelar dari akhir Mei dan berakhir pada musim pertama Agustus 2020. Jika jadwal di atas jadi diterapkan, Mancini khawatir para pemain timnas Italia mengalami cedera akibat kelelahan. Sebagai pelatih timnas Italia, jika boleh egois, saya minta Liga Italia 2019-2020 tidak dilanjutkan. Sebab jika dilanjutkan, bakal banyak pertandingan di musim panas dapat membuat pemain rentan terhadap cedera, kata Mancini mengutip dari Football Italia. Akan tetapi, pelatih yang memimpin timnas Italia di Piala Eropa 2020 itu paham para pemainnya tak sabar kembali merumput di kompetisi domestik. Karena itu, Macchio berharap kompetisi dapat selesai segera mungkin. Mengingat pada musim panas 2021 bakal dilangsungkan Piala Eropa 2020, meski digelar 2021 namun turnamen tetap Piala Eropa 2020. Namun saya sadar,
Para pemain tak sabar untuk kembali tampil di Liga Italia. Jadi saya berharap mereka para pemain bisa menyelesaikan kompetisi secepat mungkin, tutup pelatih yang membawa Inter juara Liga Italia 3 musim beruntun tersebut.